ada di tengah-tengah kami saat ini. Dengan segala keberadaan kami Tuhan. Tuhan, Engkau tahu hati kami. Hati yang rindu lebih lagi mengenal Engkau secara pribadi. Bukan hanya sekedar mengagumi setiap berkat-berkat-Mu Tuhan. Bukan sekedar mengagumi setiap perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kami. Tapi kami mau mengenal pribadi-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Dan biarlah kami mengenal Engkau lebih lagi di dalam firman-Mu. Engkau yang melayakan hamba-Mu, layakan setiap kami Tuhan, untuk menerima yang terbaik yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkuasalah atas kami, berdaulatlah atas hidup kami. Terima kasih Yesusku. Kami bebaskan Roh Kudus. Engkau bekerja di tengah-tengah kami saat ini. Sampaikan isi hati-Mu. Layak kuduskan hamba-Mu. Untuk menyampaikan apa yang daripada-Mu Tuhan. Kepada setiap umat-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Semua yang siap menyambut firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Kita akan sama-sama melihat firman Tuhan hari ini saudara. Kita lihat di dalam Amsal. Kita buka bersama-sama Amsal pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-24. Amsal pasal yang ke-12. Kita lihat bersama ayatnya yang ke-24. Ya. Kita baca bersama-sama ya saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita baca ayat ini dengan satu semangat ya. Satu semangat yang luar biasa yang kita bawa di hadapan Tuhan saat ini. 2, 3. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Sampai di situ, silakan duduk. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan ya mengakibatkan kerja paksa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya berikan tema firman Tuhan saat ini, kerajinan kalahkan kemiskinan. Iya, kalau dikatakan dalam firman Tuhan dalam Amsal 12 ayat 24 ini, Bapak Ibu sekalian, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kita pernah lihat, atau saudara Bapak Ibu sekalian pernah lihat, orang yang kalau disuruh itu kayak aduh, disuruh yang ringan aja, tapi kayaknya suatu hal yang berat banget. Ya, kayak satu hal yang sangat berat. Banyak sekali, ya banyak sekali reaksi-reaksinya dia yang menunjukkan bahwa apa yang diperintahkan itu ada hal yang sangat berat. Kerja paksa. Ya, suatu kerja paksa bagi dia. Tapi dikatakan bahwa tangan orang rajin memegang kekuasaan. Tangan orang rajin, kalau dalam terjemahan yang lain dikatakan tangan orang rajin akan memerintah. Ya, tangan orang rajin akan memerintah sementara orang malas akan menjadi pekerja paksa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-15, di situ dikatakan
Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Awal aja Allah menciptakan manusia sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa. Jadi jangan kita katakan bahwa kita bekerja sekarang itu karena dikutuk. Karena dosa dari Adam dan Hawa, sehingga kita dikutuk. Jadi terpaksa kita harus bekerja. Bukan juga, itu adalah suatu perintah Tuhan. Karena di sini dikatakan pada ayatnya yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara, dua hal ini yang diperintahkan Allah kepada Adam dan Hawa sebagai manusia pertama saat itu. Berarti bekerja itu bukan suatu kutuk, tetapi adalah suatu kehendak Tuhan untuk kita mengelola, untuk kita memelihara, untuk kita mengusahakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini tentang mengusahakan, tentang memelihara, itu bukan hanya satu pekerjaan, bukan. Tapi keluarga itu pun harus diusahakan, dipelihara. Amin. Amin. Karena gak gampang. Ya. Tidak mudah. Ya, dua orang diketemukan. Dengan catatan, dia diasuh, yang satu diasuh oleh keluarga A, yang satu diasuh oleh keluarga B. Dengan pola yang berbeda, dengan cetakan yang berbeda. Kemudian dipertemukan. Itu bukan hal yang mudah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika anak-anak pergi kuliah, ya kan? Usia taruhlah kita di sini, karena kita di sini selesai SMA lah, taruhlah SMA ya. Mungkin ada juga yang dari SMP udah pergi, udah keluar. Tapi taruhlah selesai SMA keluar kuliah. Dan hal ini memakan waktu beberapa tahun jauh dari orang tua, ya kan? Setelah itu dapat pekerjaan di luar dan kemudian menikah. Ya, taruhlah 10 tahun lah, ya 10 tahun lah. Itu udah mungkin kan beda-beda ya. Taruhlah beberapa tahun, 10 tahun ya, 10 tahun. Baru dia kembali ke orang tuanya. Pasti sudah lain sifatnya. Pasti sudah lain, ada hal-hal yang berubah. Itu baru beberapa tahun. Nah ini dari lahir, dari dalam kandungan, lahir dibesarkan dalam cetakan A. Dalam kandungan dan dilahirkan, dibesarkan dalam cetakan B. Dipertemukan. Bisa dibayangkan kan? Yang satu dengan cara A, yang satu dengan cara B. Tetapi dipersatukan dan Tuhan katakan apa? Harus dipelihara, harus diusahakan, harus dipelihara. Ini perintah, bukan hanya taman itu, tetapi berbicara kehidupan mereka saat mereka ada di taman itu. Kehidupan mereka saat ada di taman itu, mereka berdua, Adam dan Hawa, pasangan. Dan ini gak mudah.
Ya, gak mudah. Kalau dalam Amsal tadi dikatakan tangan orang rajin. Ya, memegang kekuasaan tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam mengusahakan dalam keluarga ini pun dibutuh kerja keras. Menguras segalanya, menguras hati, perasaan, ya, pikiran, semuanya. Apalagi yang wanita, kadangkala zaman sekarang dikatakan baperan, ya, diomongin keras. Ya, saya masih seperti itu, saudara. Ya, ketika Bapak Gembala ngomong agak sedikit keras, tiung, ya, beliau tidak bermaksud marah, tetapi ya, jemaat Tuhan kan tahu suaranya Bapak Gembala itu kan menggelegar, ya kan? Kadang-kala membuat gitu ya. Saudara bisa dengar sendiri. Tetapi bukan berarti marah. Itu pun ya, ini udah 10 tahun bersama, tapi itu pun ya Bapak Ibu sekalian masih terkaget-kaget. Apalagi ini yang dari nol, dari awal, dari lahir ya, sama-sama dari lahir A dan B ketemu. Tetapi dikatakan kita harus usahakan. Ya. Kerja keras. Jadi keluarga suami istri bukan hanya tinggal satu rumah, istri masak, suami makan, anak makan, selesai. Bukan itu, tetapi bagaimana kita memelihara, bagaimana kita mengusahakan keluarga ini supaya tetap satu dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini enggak mudah. Tetapi memang harus ada rajin di situ, ya. Harus ada satu kerajinan di situ untuk mengusahakan. Jangan malas. Ya wes lah beban wes terserah. Yes, terserah. Itu malas, saudara. Karena apa? Kita nggak mau kerja keras hati dipluk-pluk-pluk gitu ya. Kita sudahlah, biar nawes. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi dikatakan bahwa tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Tersiksa dalam keluarga. Karena satu-satu memegang egonya. Saudara, siapa sih yang katakan, oh kalau saya beda misalnya ya. Saya beda, saya dari awal menikah rukun, no pertengkaran. Bohong. Bohong. Gak mungkin. Berdebat dikit-dikit pasti ada. Beda pendapat pasti ada. Tapi caranya menanganinya bagaimana? Amin. Bapak Ibu sekalian, amin. Rajin untuk mengusahakan keluarga kita untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ini tentang keluarga. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau berbicara dalam kehidupan kita tentang pekerjaan. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10, saudara, ini kayaknya kok agak keras banget ya si Bapak Paulus ngomong ya. Dalam 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi kalau enggak bekerja, dikatakan jangan makan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus tegas banget mengatakan hal ini di Tesalonika. Ya.
Jika orang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Karena apa? Paulus mulai melihat bahwa begitu banyak keluhan-keluhan dari orang-orang di situ. Yang selalu disodorkan bahwa ini keadaan kami. Paulus tegas sekali mengatakan bahwa jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang malas. Kita lihat di dalam Amsal 26 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-16. Amsal pasal yang ke-26 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16. Kita baca ayat ini bersama-sama. Sudah dapat semua, katakan amin. Kita baca bersama-sama ya. Amsal 26 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-16, 23. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada engselnya. Demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat pada ayatnya yang ke-13, ini tentang orang malas, tentang kemalasan. Tidak suka bekerja. Ya. Orang yang malas itu dia tidak suka bekerja. Tidak suka memanfaatkan kesempatan. Terlalu banyak alasan yang dia buat. Wah, kalau aku melakukan ini nanti begini. Kalau aku melakukan ini nanti gimana? Nanti rugi, nanti gak laku, nanti ini dan lain sebagainya. Begitu banyak alasan. Kalau aku melayani nanti diketawain karena aku gak terlalu mahir dan ini dan lain sebagainya. Banyak sekali alasan. Aku gak bisa karena aku ini banyak tugas, banyak pekerjaan dan lain sebagainya. Begitu banyak alasan. Ya, begitu banyak alasan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini masuk di dalam kemalasan. Tidak suka bekerja. Ya. Tidak suka memanfaatkan kesempatan. Saya percaya dalam hari-hari yang kita lewati itu pasti ada kesempatan yang lewat untuk kita ambil. Apa aja itu yang Tuhan percayakan untuk kita ambil untuk kita, berkat untuk kita. Ya. Apa aja secara jasmani maupun secara rohani. Tetapi pilihan, apakah kita mau menggunakan atau memanfaatkan kesempatan yang lewat itu atau kita buat alasan, sejuta alasan. Ada aja alasannya. Ya. Itu masuk dalam kategori orang malas. Kalau kita lihat pada ayatnya yang ke-14. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Mau bangun, nanti aja dulu. Ya. Mau doa, nanti aja dulu. Oh ya, ini ada janji nih, ya dengan rekan bisnis. Tapi gak usah lah hujan-hujan kayak gini, adem wes enak bobo, ya enak tidur. Kita tidak menggunakan waktu dengan baik. Kita selalu tunda-tunda waktu. Ternyata ini masuk ya dalam kemalasan. Menunda dan kehilangan kesempatan. Sayang kan? Kesempatan tidak datang kedua kalinya kan eman. Jadi tidak menggunakan kesempatan itu. Menunda dan kehilangan kesempatan. Begitu banyak aktivitas-aktivitas kita yang tidak berguna kita kedepankan. Sedangkan hal-hal yang berguna kita kesampingkan.
Nah, ini tidak menggunakan waktu dengan baik. Pemalas dikatakan berputar pada engselnya seperti pintu berputar pada engselnya. Cuma gerak-gerak doang sih, tapi enggak ada tindakan. Ya, tidak berpindah tempat, tidak melakukan sesuatu. Dalam kerohanian kita pun seperti itu. Mungkin kita berkata bahwa saya melakukan hal-hal rohani, tapi malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini mari kita sama-sama melihat apakah saya pribadi sebagai anak-anak Tuhan, kerohanian saya seperti pintu pada engselnya, cuma kelihatannya gerak tapi tidak ada perubahan. Ini ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan sampai kita cuma kelihatan bergerak, tapi tidak ada perubahan di dalamnya. Itu masuk di dalam kemalasan. Seperti pintu pada engselnya. Bergerak tetapi tidak ada tindakan, tidak ada perubahan, tidak ada sesuatu yang dikerjakan. Nah, ini menjadi satu perhatian bagi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena kalau kita menunda-nunda, kita kehilangan kesempatan. Sudah dari tahun kapan ya, selalu ayo jemaat Tuhan, mari kita melayani, bersama-sama kita melayani Tuhan. Kita mau datang, kita mau rajin datang kepada Tuhan. Dan itu dibutuhkan usaha. Ya, usahanya banyak. Mengalahkan kepentingan-kepentingan pribadi kita. Mengalahkan rasa malas kita. Ya. Mengalahkan sejuta alasan-alasan yang sudah mulai ada ketika itu datang. Alasannya mulai muncul, itu dikalahkan semuanya. Ya. Supaya terjadi perubahan. Bukan hanya gerak-gerak doang, sepertinya ya dia masih ada di engselnya. Ya. Oh ya, dia masih anak Tuhan. Ya. Dia masih anak Tuhan, masih percaya Tuhan, tetapi tidak ada perubahan di dalamnya. Itu masuk di dalam kemalasan. Harus ada perubahan. Amin. Amin. Di tahun ini ada perubahan. Mari. Gak terasa bukan waktu berjalan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan sampai kita membiarkan waktu di tahun ini berlalu dengan keadaan kerohanian kita seperti pintu di engselnya. Hanya bergerak-bergerak tapi tidak ada perubahan. Tidak ada langkah maju. Mari bergerak maju. Kalau kita lihat saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada ayatnya yang ke-15, si pemalas, wah ini luar biasa ya. Saya baca ini saya sambil ketawa. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Ya. Jadi ketika dia mencelupkan, entah itu cangkir atau apa, tapi di sini katakan pinggan. Mencelupkannya. Aduh, mau ke mulut itu ya. Aduh capek. Ini untuk dirinya sendiri loh ya. Ini berbicara untuk dirinya, kepentingan diri sendiri. Kalau kita setia sama Tuhan itu kan untuk kepentingan diri kita sendiri. Iya enggak? Bukan kepentingan Bapak Ibu Gembala, bukan kepentingan hamba Tuhan, bukan.
Tapi untuk kepentingan diri kita kok dengan Tuhan. Supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan berkenan kepada kita. Ya. Tapi kayaknya sulit banget. Ya. Maka kita akan mengalami kemiskinan rohani. Ya. Kemiskinan rohani itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita yang ciptakan sendiri. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang menciptakan kemiskinan rohani itu. Karena kerohanian itu adalah pribadi kita, roh kita ini dengan Tuhan. Jangan pernah salahkan, itu karena suami saya, itu karena istri saya, itu karena orang tua saya, itu karena anak-anak saya, itu karena lingkungan saya. Tidak. Tetapi pribadi kita dengan Tuhan. Ya. Jadi yang dikatakan di dalam ayat yang ke-15 ini, si pemalas ini mencelupkan tangannya ke dalam pinggan untuk dirinya sendiri aja dia katakan sudah terlalu lelah. Untuk mengembalikannya ke mulutnya itu aduh capek. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hal-hal rohani. Ya. Yang membuat kita miskin kerohanian kita. Itu adalah diri kita sendiri. Karena kita malas berdoa, karena kita malas baca Alkitab, baca firman Tuhan, malas untuk berhubungan secara pribadi. Kalau lagu yang kita nyanyikan tadi, aku ingin mengenalmu secara pribadi, bukan mengenalmu sakompi. Secara pribadi. Karena kekristenan, kerohanian itu berbicara pribadi, gak ada nunut-nunutan. Ya. Pribadi. Oleh sebab itu, sangat rugi ketika kita berhenti kerohanian kita, ketika kerohanian kita tidak bertumbuh karena lingkungan, rugi banget. Ya kan? Kan rugi kita sendiri tuh. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita masuk dalam kemalasan yang ini. Ya. Tidak tuntas dalam kekristenannya. Setengah-setengah. Bangkit Bapak Ibu, mari kita bangkit, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bangkit di tahun ini. Tuntaskan iman kita, jangan setengah-setengah. Ya. Jangan setengah-setengah. Rugi. Karena suam-suam itu akan dimuntahkan. Mari. Harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini kalau ayat 15 ini, dia melakukan tapi tidak menyelesaikan. Ya. Melakukan tapi tidak menyelesaikan. Kerohanian kita, iman kita. Hati-hati. Ya. Jangan sampai kita sudah memulai iman kita di dalam Tuhan. Dan kita mandek tidak menyelesaikan iman kita sampai akhir. Ya. Jangan. Mari saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ini pun berbicara tentang pekerjaan kita juga bisa Bapak Ibu. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, dia sudah memulai. Tetapi dia malas untuk menyelesaikan pekerjaannya. Banyak banget alasannya. Ini dan itu. Ini masuk di dalam kemalasan. Ya. Tidak menyelesaikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang masuk dalam kategori ini. Tidak tuntas. Ya. Tidak selesai. Iman kita
Saya percaya setiap kita punya pengalaman dengan Tuhan. Amin. Saya bersyukur banget. Saya bersyukur kepada Tuhan. Karena umat Tuhan selalu berjalan dengan Tuhan. Tuntaskan itu. Ya. Jangan setengah-setengah. Iman kita terus tetap teguh melangkah bersama dengan Tuhan. Jangan berhenti karena auman-auman singa. Ya. Jangan berhenti karena hal-hal yang mulai merasuk hati kita. Tapi nanti orang ini gimana nanti sama saya dan lain sebagainya. Kita tolak semua itu. Aku tetap mentuntaskan imanku sampai akhir. Kalau ayatnya yang ke-16 saudara perhatikan. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Ternyata orang yang selalu merasa diri paling benar, ya, paling bijak, lebih dari orang lain, itu masuk di kemalasan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dia tidak pernah mau diusik untuk diubahkan. Dia merasa diri aku sudah oke, ya, aku ini sudah oke lah, udah lebih baik dari dia. Lebih bijak dari dia, lebih segala-galanya dari dia, cukup sudah. Ya. Tapi itu ternyata masuk dalam satu kemalasan. Karena apa? Menutup dirinya, memprotek dirinya. Ya. Dari setiap kritikan-kritikan yang membangun, yang mengubahkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tidak mungkin orang yang malas itu menerima berkat. Ya, tidak mungkin. Karena Tuhan selalu mempercayakan kepada orang yang rajin. Perlu digarisbawahi ini. Kalau kita baca dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus selalu memanggil murid-muridnya itu bukan saat dia tidur. Bukan saat dia berleha-leha main game misalnya. Ya, zaman sekarang ini ya. Bukan. Tapi saat bekerja. Ya. Sebagai nelayan, Tuhan panggil mereka. Elisa saat dipanggil, bukan saat dia sedang berleha-leha, sedang tidur, tetapi dia sedang membajak. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan di sini, tidak ada. Musa dipanggil, dia adalah seorang gembala. Daud dipercayakan sebagai raja, bukan saat dia tidur-tiduran di rumah. Enggak. Tapi sedang bekerja di padang. Dan dia setia dengan pekerjaan yang dipercayakan itu. Walaupun hanya sedikit, 2 atau 3 ekor. Ya, 2-3 ekor. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita harus menyadari, ayo berubah. Ya, kita harus berubah, membuka diri untuk dibangun. Membuka diri untuk dibangun. Rajin dalam hal apapun yang dipercayakan kepada kita. Dalam tugas-tugas apapun. Ya, harus rajin melakukannya. Karena Tuhan tidak memberikan berkat kepada orang yang malas. Itu pasti orang malas tidak akan menerima berkat dari Tuhan. Sehingga Paulus tekankan di situ. Kalau dia tidak bekerja jangan makan. Itu.
Ya. Oleh sebab itu mari kita bangkit ya. Kita bangkit. Kalau kita melihat lagi dalam firman Tuhan, contoh-contoh Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Yusuf ya, rajin, dipercayakan, wah luar biasa. Daud, Musa, ya, dipercayakan hal-hal yang besar. Bukan karena apa? Bukan karena kemalasan mereka. Tapi mereka rajin dalam tugas-tugas hal apapun. Dan Tuhan percayakan hal yang lebih besar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, coba dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, orang pintar tetapi tidak rajin. Ya. Orang pintar tapi tidak rajin, dia tidak akan berhasil. Kalau kita lihat lagi dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Orang yang pintar ya, atau orang yang rajin, itu pasti dia mengalahkan orang yang kaya tapi malas. Karena kekayaan itu kalau tidak diolah, diusahakan, dipelihara seperti Tuhan firmankan kepada Adam dan Hawa itu akan nol juga, habis. Ya kan? Jadi di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita berikan ya, berikan hidup kita ini. Biar Tuhan mau bentuk kita gimana. Seturut dengan apa yang Tuhan mau. Kita harus kerja keras dan cerdas. Dengan cara yang cerdas. Di dalam Tuhan tentunya. Jangan licik-licikan. Ya. Jangan licik-licikan. Kerja keras tetapi harus cerdas. Di dalam Tuhan. Tuhan itu sumber hikmat. Segala sesuatu didasari dengan takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7. Apa itu? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Pengetahuan tentang apa saja dalam hidup kita ini. Kita hidup ini, menjalani hidup ini kan butuh pengetahuan. Iya kan? Tapi kalau tidak takut Tuhan, itu akan kembali ke titik nol. Harus takut Tuhan. Itu adalah dasar dari segalanya. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Bangkitkan, bangun hidup kita. Takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan. Takut Tuhan itu bukan berarti menjauh dari Tuhan. Tetapi ketika kita belum berdoa, ada rasa yang kurang di dalam kita. Ketika kita belum baca surat cintanya Tuhan ini, ada rasa yang kurang dalam hidup kita. Dan kalau kita tidak ada persekutuan hari itu, tidak ada persekutuan dengan Tuhan secara pribadi, ada rasa yang kurang. Pokoknya aku harus bersekutu dengan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan itu semakin melekat kepada Tuhan, bukan menjauh. Maka kita akan melihat, ya, kemiskinan-kemiskinan itu akan dikalahkan. Karena kita memiliki roh, jiwa, tubuh yang rajin. Amin. Ya. Maka semuanya itu akan dikalahkan. Ya. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita ingat, ya, kita ingat baik-baik bahwa siasat iblis itu membuat kita malas secara spiritual. Itu siasat iblis. Supaya kita tidak mendapat sesuatu yang besar dari Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Ya, jangan sampai kita lesu secara spiritual. Karena ketika kita jauh dari Tuhan, maka roh kita menjadi kerdil dan kita mudah jatuh. Ya, kita mudah jatuh. Mari, seorang yang rajin,
Ya, seorang yang rajin dalam Amsal tadi, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal 12 tadi dikatakan apa? Menjadi penguasa. Ya, dia menjadi pemegang kekuasaan. Tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita semangat, kita bangkitkan diri kita, biar hidup kita menjadi anak Tuhan yang berubah. Amin. Yang berubah lebih baik lagi. Rohani yang berubah, yang diubahkan menjadi lebih baik lagi. Amin. Rajin supaya mengalahkan setiap kemiskinan-kemiskinan yang ada di dalam kita. Bukan hanya kemiskinan materi, bukan. Tapi kemiskinan roh kita, kemiskinan rohani. Amin saudara. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah-buah. Puji Tuhan. Amin. Pujikan pujian ini dengan satu pengertian. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin ya Tuhan. Terima kasih. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya. Sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengayanganku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Percaya saudara, percaya Dia ada untuk kita, Dia ada untuk Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengayanganku dan peliharaku seumur hidupku. Ini keyakinan kami Tuhan. Ini keyakinan kami bahwa Tuhan ada. Tuhan ada dalam hidup kami. Kami percaya hidup kami diubahkan. Engkau menjamin hidup kami Tuhan. Tuhan, ubahkan setiap yang ada pada kami yang tidak berkenan kepada Engkau. Mari mampukan kami Tuhan untuk menanggalkan semuanya, menanggalkan yang tidak berkenan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara bahwa yang paling membuat kita menderita adalah bukan kemiskinan jasmani, tetapi kemiskinan akan hadirat Tuhan. Kita kehilangan hadirat Tuhan, kemiskinan rohani. Saudara, jangan sampai kita kehilangan hadirat Tuhan. Jangan sampai kita tidak membangun mesbah doa kita di hadapan Tuhan. Jangan kita malas untuk membangun mesbah doa kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita memelihara hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita memelihara hubungan yang intim dengan Tuhan, agar kita kaya secara rohani di hadapan Tuhan, agar roh kita dikayakan di dalam Tuhan. Hadirat Tuhan tetap ada di dalam diri kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selain diramu, Terima kasih Tuhan. akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku. yang Terima mengganyakanku kasih. dan meliharaku seumur hidupku. Hari ini Tuhan, hamba berdoa buat setiap pribadi lepas pribadi, buat jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan ada di tempat ini Tuhan. Tuhan, mari Engkau memberkati umat-Mu. Tidak hanya berkat-berkat jasmani Tuhan, cukup menurut Tuhan, tetapi terlebih lagi berkat-berkat rohani ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap umat-umat Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi umat-Mu Tuhan. Tuhan, apapun juga yang dihadapi oleh umat-Mu, masalah apapun juga yang dihadapi, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, kesehatan, apapun itu Tuhan, mari Tuhan bantu, Tuhan cover ya Tuhan. Tuhan berkuasa atas umat-Mu ya Tuhan. Engkau yang bekerja ya Tuhan, Kau nyatakan kuasa-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih bangsa dan negara kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lindungi bangsa kami Tuhan, lindungi pemimpin kami, kota kami. Tuhan juga memberkati kota ini kok Tuhan. Engkau yang berkuasa atas kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terima kasih buat anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Balas berkati umat-Mu yang sudah hadir, yang sudah melayani Engkau, yang sudah menabur, yang sudah berkorban. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Saudaraku, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa sukacita Allah, berkat-berkat yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.